Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amara Ramadan dari kelas Informatika 1C, Fakultas Teknik Universitas Majalengka. Kali ini saya akan membahas penyeleksi dan perulangan kondisi dengan tema Harvestment Back to Nature. Oke, yang ke-1 kita bahas penyeleksi kondisi if. Penyeleksi if merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyeleksi kondisi. Perhatikan contoh di layar ini. Baris ketiga mendeklarasikan variabel uang bernilai 12.000. Baris kelima sampai 6 mendeklarasikan jika kondisi variabel uang bernilai lebih dari sama dengan 6.000, maka akan menampilkan kamu dapat membeli sapi. Pada contoh ini, saya mendeklarasikan variabel uang bernilai 12.000, maka mengeksekusi baris ke-5 sampai 6, yaitu jika kondisi variabel uang bernilai lebih dari sama dengan 6.000, maka akan menampilkan kamu dapat membeli sapi. Kalau nilai variabel uang kurang dari 6.000, maka tidak akan menampilkan apa-apa. Penyeleksi ini akan bernilai true dan false. Jika true, maka kode yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Namun apabila false, maka tidak akan dieksekusi. Oke, yang kedua kita bahas penyeleksi kondisi if-else-if. Penyeleksi if-else-if memiliki lebih dari 2 pilihan. Jika kondisi bernilai false, maka blok else akan dikerjakan. Baris ketiga mendeklarasikan variabel uang bernilai 1.500. Baris ke-5 sampai 6 mendeklarasikan jika kondisi variabel uang bernilai 500, maka akan menampilkan kamu dapat membeli 1 bibit rumput. Baris ke-7 sampai 8 mendeklarasikan jika kondisi variabel uang bernilai 1.000, maka akan menampilkan kamu dapat membeli 2 bibit rumput. Baris ke-9 sampai 10 mendeklarasikan jika kondisi variabel uang bernilai 1.500, maka akan menampilkan kamu dapat membeli 3 rumput. Baris ke-11 sampai 12, jika tidak ada kondisi yang dieksekusi, maka akan menampilkan uang kamu kurang untuk membeli bibit rumput, atau kamu dapat membeli lebih dari 3 bibit rumput. Pada contoh ini saya mendeklarasikan variabel uang bernilai 1.000, maka akan mengeksekusi baris ke-7 sampai 8, yaitu jika kondisi variabel uang bernilai 1.000, maka akan menampilkan kamu dapat membeli 2 bibit rumput. Oke, yang ketiga kita bahas penyeleksi kondisi switch. Penyeleksi switch memiliki fungsi break dan default yang bersifat opsional. Break digunakan untuk mengarahkan eksekusi ke akhir switch, sedangkan default akan dieksekusi jika tidak ada yang cocok pada bagian case. Baris ketiga mendeklarasikan variabel ukuran bernilai L. Baris kelima mendeklarasikan switch dengan variabel val. Baris ke-7 sampai 9 mendeklarasikan case bernilai S, maka akan menampilkan kamu dapat menjual wall dengan harga 100, lalu mengarahkan eksekusi ke akhir switch. Baris ke-10 sampai 12 mendeklarasikan case bernilai M, maka akan menampilkan kamu dapat menjual wall dengan harga 400, lalu mengarahkan eksekusi ke akhir switch. Baris ke-13 sampai 15 mendeklarasikan case bernilai L, maka akan menampilkan kamu dapat menjual wall dengan harga 500, lalu mengarahkan eksekusi ke akhir switch. Baris ke-16 sampai 18 menampilkan kamu memasukkan ukuran wall yang salah dan kamu tidak dapat menjual selain wall. Pada contoh ini saya mendeklarasikan variabel ukuran bernilai L, yaitu akan mengeksekusi case bernilai L, maka akan menampilkan kamu dapat menjual wall dengan harga 500, lalu mengarahkan eksekusi ke akhir switch. Oke, yang keempat kita bahas perulangan kondisi do while. Perulangan do while adalah perulangan yang termasuk uncounted loop, karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlahnya perulangannya. Perulangan do while akan selalu melakukan perulangan sebanyak 1 kali, kemudian melakukan pengecekan kondisi. Perhatikan contoh di layar ini. Baris ketiga mendeklarasikan variabel hari bernilai 30. Baris ke-6 menampilkan tinggal variabel hari lagi. Baris ke-7 mengurangi 1 hari dari nilai variabel hari. Baris ke-8 pengecekan kondisi. Pada contoh ini, saya mendeklarasikan variabel hari bernilai 30, maka akan melakukan
pengulangan selama kondisi nilai variabel hari masih lebih dari 0, dan total pengulangan yang didapat adalah 30 kali. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.